Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teriring doa untuk kita semua sehat afiat senantiasa dalam naungan rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Penting dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, tentu kita semua berharap mendapatkan sebuah ketenangan, kenyamanan, cerah pikiran kita, lapang hati kita. Untuk itu ada cara agar kita bisa menenangkan hati kita, yakni dengan cara fokuskan pikiran pada nafas. Fokuskan pikiran pada nafas, dan ini perlu untuk dilatih, dilaksanakan. Caranya kita ambil waktu 10 menit, 15 menit, bisa 20 menit. Kita diam sejenak, fokus pikiran kita pada pernafasan kita. Jangan dicampur dengan aktivitas apapun, duduk saja, tenangkan, dan rumusnya fokuskan pikiran pada nafas. Kita pejamkan mata, fokus pikiran kita pada nafas kita. Naik, turun, nafas yang kita tarik, yang kita keluarkan. Tidak perlu dengan hal ihwal mengingat yang lainnya, fokus saja sambil merasakan menyelam ke dalam diri kita Allah, sehingga akhirnya timbul sebuah kesadaran yang keluar masuk, yang kita tarik keluarkan nafas kita itu siapa, apa dia. Kita tarik, kita keluarkan, sehingga pikiran kala itu fungsinya hanya asik larut dalam luar tarik nafas kita, yang kita hembuskan, yang kita tarikan, yang kita keluarkan lagi. Maka dengannya, sungguh merasakan kita betapa dahsyatnya, luar biasa karunia nafas yang masih Allah anugerahkan pada kita. Harta yang tak ternilai dengan hal apapun jua karunia Allah. Kita keluarkan, kita tarik, terus akhirnya kita akan menyelam pada diri kita. Bisakah jantung kita berfungsi tanpa nafas? Lalu nafas itu siapa? Dia adalah sebuah kehidupan, hayat, ruh yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lambat laun kita merasakan sang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Mana? Rasakan kita keberadaan Allah yang Maha Agung. Dan karenanya ingat, saat ruh lepas dari jasad disebut menghembuskan napas yang terakhir. Kita tarik, keluarkan, tidak balik lagi, habis.
Mampukah kita menahannya kalau ajal sudah datang lepas ruh dari jasad? Wujudnya adalah yang kita bisa rasakan nafas kita, fokus pikiran. Terus beberapa menit sehingga wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi yang ada di leher kita. Otomatis nih mata bisa melihat, bisa kalau nggak ada nafas. Telinga mendengar, bisa kalau nggak ada nafas. Tangan bergerak, kaki melangkah, beraktivitas, bertutur kata, berpikir, bisa kalau nggak ada nafas. Nafas itu apa? Siapa? Dia adalah hayat. Allahu la ilaha illahuwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan selain Dia, Allah yang hidup. Hayyul qayyum, yang hidup, kekal berdiri dengan sendirinya, yang mengatur segala urusan makhluknya. Saat kita diciptakan, wa nafakhtu mir ruh, ditiupkan ruh ini. Sehingga lambat laun pikiran yang sejenak fokus pada pernapasan berbuah sebuah kesadaran keberadaan kita adalah atas izinnya, atas takdirnya, atas rahman rahimnya, atas karunia-Nya timbul kesadaran bersama yang Maha Rahman Rahim, yang Maha Memberi, yang amat sangat belas kasih dan sayang. Sehingga rasakan nantinya berbuah ketenangan. Sehingga dalam kehidupan, pikiran kita akan terarah, akan tercerahkan. Kesadaran yang timbul dari sebuah penyelaman diri terhadap diri sejati kita, hakikatnya kita hamba Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan dengan Allah. Sehingga dalam menyikapi hidup dan kehidupan, saat kita sering berlatih naik keluarnya nafas, pukulan kita fokus, kita waktukan, kita berikan waktu porsi pada diri kita, terasa walau hanya 15 menit, walau hanya 20 menit, dampaknya dalam 24 jam menenangkan hati kita, sehingga kita bisa menyikapi hidup dengan arif, bijaksana, pikiran tercerahkan, hati lapang. Insya Allah, kalau kita lakukan sesering mungkin, akan menjadikan latihan riyadhah. Fokuskan pikiran pada nafas ini akan berguna untuk kenyamanan, ketentraman, ketenangan hati kita. Insya Allah di lain waktu kita dalami lagi, uraikan lebih detail. Semoga Allah rahmati, berkahi, ridhoi kita dalam naungan rahmat kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.